Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pagi ini saya kedatangan tamu istimewa, yaitu adalah sahabat saya, wakil wali kota Payakumbuh. Keren banget. Dan ternyata Payakumbuh itu sudah menjadi kota jasa, kota industri, dan salah satu yang terbaik yang dia lakukan seorang Pak Wakil Wali Kota ini adalah bagaimana menumbuhkan ekonomi UKM, ekonomi kerakyatan yang sudah terkenal orang Padang pintar dagang. Dan ternyata ada produk yang lebih keren lagi yang dimodernisasi dan didigitalisasikan, yaitu adalah namanya rendang Minang Payakumbuh. Dan gue salut terus terang aja, karena kenapa? Keren banget, inovatif. Pertama dibikin boxnya yang sangat simpel sekali, keren banget, tipis, simple, dan kita bisa dibawa kemana-mana. Yang terkeren sekali adalah dia bikinnya seperti ini, kecil nih. Mantap kali nih, dia mau dibikinan, pokoknya packagingnya bukan gaya-gaya Jepang, luar biasa. Ini model kayak Jepang nih, kita buka nih. Ya, nggak usah diomongin lah kalau bicara rasa, yang namanya rendang Padang tuh udah top deh. Nih Pak Wakil Wali Kotanya, Pak Erwin namanya ini. Gimana Pak ceritanya Pak sehingga bisa jadi keren begini Pak? Aku buka dulu tadi udah amazing banget nih lihat seperti ini nih Pak. Yang kedua belum saya coba nih, tetapi dengan simpelnya box dan simple packaging yang kecil ini, menurut saya sudah suatu inovasi yang luar biasa sekali oleh seorang Pak Wakil Wali Kota. Bagaimana mengemas makanan rendang itu menjadi makanan yang sangat bisa dibawa kemana-mana dan bisa tentu dibawa ke seluruh dunia nih. Amin. Gimana Pak ceritanya? Nah ini Pak. Ini nah, kita lihat. aku ini. sambil coba ngobrol, aku mau coba ya. Ya. Yang pasti sudah gua buka tadi keren banget. Ya. Oke. Jadi kita lihat ini bagaimana makanan Padang ini betul-betul mudah dibawa kemana-mana. Jadi kita ciptakan terobosan kemasan supaya makanan rendang ini bisa jadi camilan. Karena Payakumbuh sudah menjadi kota rendang. Nah ini rendang ini harus mudah didapat dan bisa dibawa kemana-mana. Yang pasti bro, kalau gue pengen diet keto, mau makan daging saja, nggak usah repot-repot, begini aja gue cemilin setiap sore. Yang mana mau badannya pengen oke, nggak usah makan nasi, cemilannya cuma hanya dengan daging rendang ini, dibikin kayak begini, keren banget. Terus apa lagi nih ceritanya nih? Nah, udah berapa banyak nih produksi nih Pak Wakil Wali Kota? Jadi kita kelebihan kota Payakumbuh, kita menjadikan UKM itu menjadi UKM maju dan koperasi modern. Jadi pemerintah menyiapkan semua teknologinya untuk membantu UKM kita. Jadi dengan proses ini UKM kita tidak perlu memikirkan teknologi yang besar. Jadi kemampuan industri rendang di kota Payakumbuh itu bisa sampai 10 ton per hari. Wow. Luar biasa sekali. Yang pasti para UMKM ini ataupun para pedagang di suatu daerah tuh perlu banget yang namanya support daripada pemerintah daerah. Dan salah satu yang mensupport ini adalah Wakil Wali Kota kita yang terhebat ini adalah Pak Erwin. Ini udah menjadikan kota Payakumbuh dengan UMKM ini yang keren banget ya Pak ya. Yang kedua, aku dengar tadi ceritanya, cerita IT teknologi di kepemerintahan Kota Madianya yang menjadi salah satu kota digital ataupun kota dengan menggunakan teknologi yang terbaik ya Pak ya. Terdepan bahasanya pejabat begini, terdepan. Kalau gue terbaik aja deh. Teman-temanku semua, jangan lupa pergi ke Payakumbuh dan coba yang namanya rendang, packaging kemasan yang keren banget. Yang pasti kalau bicara rasa, nggak usah diomongin lah, namanya rendang Padang udah top seluruh dunia. Ada dua rasa kita. Ada dua rasa, rasanya gimana? Ada yang rasa enak, kemudian ada enak banget. Gila, tukang dagang banget nih ceritanya ini kayaknya ya. Hebat banget nih menjualnya, cerita dan tagline-nya keren banget nih, enak dan sangat enak kali ya. Nah teman-temanku semua, saya pagi ini pengen mengupas setajam silet seperti apa sih sosok Pak Erwin Yunan, bagaimana beliau memimpin kota Payakumbuh sekarang menjadi kota kreatif dan bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan cara apa? Dengan cara memperdayakan ekonomi UKM, para pedagang kecil yang sampai sekarang sudah bisa keren, bisa ekspor produk-produk makanannya, dan yang pastinya telah membuat pemerintahan Kota Madianya menjadi kota pemerintahan yang IT, digital, dan begitu banyak efisiensi dan optimalisasi yang telah
beliau lakukan. Dan sekarang saya ingin ngobrol-ngobrol sedikit. Bagaimana sih awalnya beliau menjadi seorang wakil wali kota, dan apa yang telah dia kerjakan selama dan ini, dan apa mimpinya Pak Erwin. Sekali lagi saya mau tanya nih, kok bisa sih jadi seorang pengusaha sekarang menjadi seorang wakil wali kota? Intennya, niatnya itu apa sih dari seorang pengusaha kok jadinya pengen jadi pejabat? Tentunya di sana banyak juga jadi seorang pengusaha pejabat. Kalau saya belum mau nih Pak. Kalau Bapak udah jadi nih, pengen tahu dong, kasih tahu sama teman-teman semua gimana ceritanya kok jadi wakil wali kota, seorang pengusaha muslim yang keren kayak begitu. Gimana nih Pak? Jadi ini sebuah keberkahan nih, dijodohkan oleh Allah, kita takdir bisa bertemu. Amin ya Allah. Kita lihat itu saat semua sudah diberikan, tentu Allah menunggu kapan kita bagikan. Masya Allah, luar biasa. Jadi begitu juga ilmu yang terbaik adalah ilmu yang memberikan manfaat. Ya Rob, Masya Allah. Jadi sewaktu kita menjadi pengusaha, mungkin hanya sebagian orang dan diri kita yang bisa menikmati. Oke, benar. Jadi kalau kita masuk ke pemerintahan, tentunya kita bisa berbagi untuk lebih banyak lagi. Oh, begitu cerita niatnya di awal. Jadi waktunya kita bisa berbagi ilmu di pemerintahan itu, rasanya ini sebuah nikmat yang luar biasa, diberikan Allah kesempatan untuk berbagi kepada umat. Oke. Kalau kita jadi pengusaha, kebijakan itu begitu sulit untuk dijalankan karena pemerintah itu pemilik kebijakan. Pemilikin kebijakan. Nah, kalau kita paham dengan apa yang kita butuhkan, tentu kebijakan itu bisa berdampak lebih luas. Itulah niatnya. Dan alhamdulillah niat baik itu akhirnya dikabulkan oleh Allah menjadi seorang wakil wali kota Payakumbuh. Sudah berapa lama nih Pak Edwin? Ini sudah 3 tahun Mas. Sudah 3 tahun, Masya Allah, luar biasa sekali. Nah yang pasti saya melihat bahwa seorang pengusaha ini kan biasanya kan lebih fleksibel, lebih kreatif, lebih cepat geraknya. Tentunya ya seperti kenyataan dan fakta. Terkadang kan menjadi seorang birokrat itu perlu waktu untuk bisa merealisasikan kebijaksanaan yang selama kita menjadi seorang pengusaha. Tentunya adaptasi ini apakah sulit buat bagi seorang Pak Erwin Yunan untuk beradaptasi yang selama ini gue bisa putusin sendiri nih. Sekarang gue perlu nyodorin ke wali kota, gue mesti mendapat approve dari DPR. Ada rasa seperti apa sih? Apakah tetap mengalir begitu saja atau seperti apa nih Pak Erwin? Jadi adaptasi itu sudah pasti. Sudah pasti, dan alhamdulillah kita dapat dukungan dari Pak Wali Kota Pak Riza Palevi. Beliau sangat mendukung untuk inovasi-inovasi. Nah, sehingga adaptasi itu berjalan lebih cepat. Jadi Payakumbuh kebetulan juga aparaturnya kota sedang ya 137.000 jiwa. Kota sedang yang dikelola dengan baik oleh pemerintahan sebelumnya. Kemudian kita masuk itu sistem sudah berjalan dan hanya butuh sentuhan-sentuhan yang lebih baik, sehingga kita rasakan bagaimana begitu mudah perubahan-perubahan untuk kemajuan itu diadop oleh aparatur kita. Nah, jadi ke depan kita harapkan ini Payakumbuh adalah plat merah rasa swasta. Wah, plat merah rasa swasta. Apapun makanannya, teh sostro minumannya, apapun kabupatennya, yang paling top IT-nya adalah Payakumbuh Hasan. Seru sekali Pak. Sekarang begini nih, sudah 3 tahun yang tadi buat seorang Pak Erwin kayaknya tidak susah untuk beradaptasi dari seorang pengusaha swasta yang fleksibel, yang cepat dalam mengambil keputusan, akhirnya beradaptasi dengan pemerintahan yang menurutnya perlu pertimbangan inilah itu apa segala macam, sehingga seperti pembicaraan tadi sepertinya Pak, buat Pak Erwin itu tidak susah gitu lah. Nah sekarang apa yang telah dilakukan, dan saya pengen tahu pada saat sudah menjadi wakil wali kota di Payakumbuh itu tentunya ada visi misi dan program-programnya. Nah program-program yang sudah tercapai selama 3 tahun nih, saya akan kupas setajam sedikit berapa persen yang sudah terrealisasi. Tentunya pasti ada lebih kurangnya sebagai manusia ya Pak ya. Nggak apa-apa, ceritain aja Pak. Seru aja. Jadi dari pemerintahan berbasis elektronik, kita sudah memulai jauh-jauh hari. Jadi jauh-jauh hari bagaimana
Payakumbuh termasuk satu dari 26 kota kabupaten yang memiliki nenek sakitnya baby. Wow, jadi ini baby, sudah termasuk yang baik dalam Masya Allah, luar biasa. Kemudian bagaimana kita membangun pertumbuhan ekonomi dan dengan memberdayakan UKM. Oke. Jadi yang utama di daerah kita di awal pemerintahan kami melakukan inovasi untuk rebranding city. Rebranding city. Rebranding city. Tahun 2018 itu Mas. Oke. Kita satu-satunya kota yang melakukan rebranding di Indonesia. Jadi apa di sekarang City city-nya? of Rendang. Wes, City of Rendang. Kalau sudah menjadi City of Rendang, Payakumbuh akan menjadi kota internasional ini bisa-bisa. Oh, gini Pak, jadi menurut saya ntar kalau rendang ini jangan lupa dibikin juga adalah City of Rendangnya itu adalah Payakumbuh. Jadi menjual Payakumbuh lewat rendang. Betul. Keren sekali. Dan jangan lupa mungkin ditaruh juga kira-kira apa foto-foto yang menarik gitu yang menjadi destination wisata yang ada di Kota Payakumbuh nih Pak. Entar Pak, selain menjadi rendang dan juga ada beberapa yang lain ditaruh aja di sini biar kalau orang beli bawa ke Hong Kong, bawa ke Amerika, ngelihat juga oh Payakumbuh dan ada foto-foto destination Ya. pariwisata ya Pak ya. Itu keren kali. Jadi ya Pak yang ya. lebih hebat nih Pak Haji, selama ini itu UKM diberikan langsung oleh pemerintah. Oke. Bantuan-bantuan. Bantuannya. Bantuan-bantuan. Dan itu sudah berlangsung puluhan tahun. Tapi di Payakumbuh bantuan itu kita sentralkan dalam bentuk sentra industri. Oke. Jadi UKM kita kesulitan maju karena memikirkan bersaing dengan industri besar. Jadi industri besar itu sekarang pemerintah yang membangun. Jadi kebutuhan-kebutuhan yang untuk UKM dilokalisasi dalam satu tempat, dalam satu sentra. Jadi baik itu kebutuhan pengemasan, kebutuhan dapur yang besar, kebutuhan peralatan yang canggih, kebutuhan rumah produksi yang sehat, sehingga UKM kita ini cukup nempel di situ. Oke. Jadi UKM kita difasilitasi, kemudian kita gabungkan dengan bentuk wadah koperasi. Kemudian semua fasilitas itu dikelola oleh satu UPTD dan operatornya adalah UKM-UKM yang tergabung dalam koperasi. Jadi konsep UKM maju, koperasi modern itu sudah kita miliki di Payakumbuh dan sudah berjalan. Dan ini salah satu buktinya. Ya. Gila, Jadi rendang kita inovatif. bisa tahan 1 tahun. 1 tahun. 1 tahun. Dan aku udah coba tadi, ya mantap kali dan dikemasnya begini nih. Ya Allah, lucu sekali. Ada wisatanya di belakang. Oh, ternyata sudah ada. sorry. Ternyata sudah ada jembatan ratapan ibu. Ya Allah, ada jembatan ratapan ibu. Emang ibu meratap di sini? Anda karena di situ jembatan perjuangan. Jadi sejarahnya para pejuang ditembak sama Belanda. Oh, Masya Allah. Ya Allah ya Rob. Nah, ini ada rendang jamur tiram dan dibungkus kecil seperti ini, keren banget. Dan belum ada nih, cuman hanya dari Payakumbuh yang saya lihat adalah kemasan saset begini dan tinggal dibuka seperti kayak kita ngopi fresh begini saja nih. Nah, Masya Allah, ya Allah hebat kali nih Pak Erwin nih. Nah, keren banget tinggal. Keren. Ini adalah suatu inovasi yang luar biasa dari sisi kemasan. Pak Erwin, selain apa lagi? Ini kalau boleh saya. Jadi selama ini karena kebutuhan UKM untuk maju, UKM maju ke pasar yang lebih luas, dibutuhkan balai POM, dibutuhkan dibutuhkan CCP, dibutuhkan NKP semua, dan itu sulit untuk UKM kita maju. Nah, difasilitasi oleh Pemda sehingga semua kebutuhan perizinan itu sudah ada. Jadi UKM nggak perlu repot lagi. Sentralisasi perizinan semua sudah lengkap semua. Ini keren banget ya, pemerintah daerah Kota Madia sangat mendukung sekali nih UMKM untuk segera bagaimana menggerakkan ekonomi sehingga yang pasti pengangguran makin sedikit ya. Harapannya seperti itu ya Pak ya. Masya Allah. Terus Pak, kira-kira kalau dari sisi birokrasi nih Pak, kita kan tahu nih Pak, terkadang kan kita melihat bahwa di pemerintahan itu sekarang begitu banyak tanda tangan paper kayak begitu. Harapannya kan ke depan tuh mesti menggunakan teknologi paperless kayak begitu. Karena dengan teknologi atau paperless itu otomatis udah efisiensi dan optimalisasi. Nah, apa yang telah dilakukan oleh Pak Erwin dari sisi paperless
untuk bisa optimalisasi kinerja dan efisiensi dari cost nih Pak. Ya. Pengen tahu nih Pak, biar anak-anak muda tuh tahu semua nih. Oke, kita seperti di awal kita ingin membangun pemerintahan yang efektif dan efisien. Jadi bagaimana kita semua bayang-bayangan tentang prosedural itu sulit di pemerintahan sekarang sudah tidak ada. Sekarang kita sudah membangun satu mall pelayanan publik. Mall pelayanan publik itu ya dalam pandangan dari kementerian itu salah satu kandidat terbaik. Jadi terbaiknya bukan berarti kita membangun sebuah bangunan yang mewah, fasilitas yang wah, tapi dengan kemampuan daerah yang kecil kita bisa memberikan pelayanan yang terbaik buat masyarakat. Dan luas gitu kan. Jadi, dan up to date. Itu yang paling keren. Mall pelayanan publik kita itu salah satu kandidat terbaik di Sumatera. Wah, gila. Ini yang tidak lupa wali kota kita orang hebat, orang IT. Oh, ternyata orang IT. Katanya itu tambatan dari ITB ya. Pantes sekali. Dan pokoknya kesolidan daripada Pak Wali Kota dan Wakil Wali Kota itu sangat dibutuhkan oleh para masyarakat yang ada di daerah. Karena kenapa? Tentunya kesolidan itulah yang membuat berjalannya roda pemerintahan. Jangan sampai ada dosa di antara kita, jangan sampai tidak bersatu padu. Harapannya ada semuanya buat para pemimpin di seluruh Indonesia ini tetaplah bersatu padu seperti pada saat awal kampanye. Karena saya melihat begitu banyak teman-teman di luar sana terkadang udah nggak solid pada saat setelah menjabat. Dan saya lihat ini Pak Erwin memang sangat solid sekali dengan Pak Wali Kota dan memang diniatkan karena Allah, bukan dunia yang dicari, tetapi bagaimana mencari akhirat karena Allah, pastinya dunia akan dapat. Kira-kira begitu ya Pak ya? Nah, karena ini Pak Wakil Wali Kotanya Ustadz nih, makanya gue seneng nih ngajak ngobrol-ngobrol nih sama Pak Ustadz. Masya Allah sekali. Terus Pak, dari sisi kepemerintahan seorang wakil wali kota udah banyak mengerjakan, tadi ada beberapa, baik itu dari sisi UMKM ya, ekonomi kerakyatan, terus dari sisi teknologi Pak Erwin sudah efisiensi, sudah optimalisasi. Ada kira-kira plan yang lain selama masih ada 2 tahun ini yang mesti segera dilaksanakan demi pemerintahan yang rapi dan juga demi masyarakat, apa kira-kira Pak? Mungkin 2 tahun ini lagi Bapak kan masih 2 tahun ya, apa yang program-program yang ingin dikerjain, dibangun gitu loh Pak. Jadi kita melihat, kita paham bahwa dunia berhadapan dengan satu era baru, yaitu COVID ini. Kita paham struktur kehidupan akan berubah, dan tentunya masyarakat sangat berharap campur tangan pemerintah untuk bisa memberikan semua yang terbaik, mudah-mudahan. Nah ini bagaimana nanti kita mengelola IT supaya lebih baik lagi, sehingga masyarakat kita mudah mendapatkan informasi, anak-anak sekolah bisa mudah mendapatkan pelajaran, dan ini tidak menjadi barang mahal lagi. Nah, kalau kita berharap nanti pemerintah itu betul-betul menjadi trigger untuk pertumbuhan teknologi masyarakat. Dan sangat bisa membantu pelayanan dari sisi apapun ya menurut saya dengan teknologi ya Pak ya. Betul. Jadi bagaimana semua begitu mudah diakses dan jangan sampai nanti generasi-generasi emas kita itu terhambat karena mereka tidak bisa mengakses dunia. Jadi segera merealisasikan infrastruktur fiber optik, seluler, akhirnya di atasnya itu bisa solusi apapun yang berbasis teknologi gitu ya Pak. E-government, smart city, ya macam-macam yang berhubungan dengan teknologi gitu ya Pak ya. Tadi udah dengar katanya mau masjid gede. Jadi kita karena memang juga itu. Memang di sana belum ada masjid raya besar. Kalau masjid raya belum, orangnya yang sudah kita rayakan. Tinggal menambah fisiknya. Jadi jadi masjid raya itu belum ada. Belum. Rencana mau dibangun. Insya Allah nanti kalau ada Bang Haji nanti bisa kita undang Pak Kumbu. Ya Allah ya Rob. Jadi kapan rencana mau bikin masjid? Ada plan bikin masjid raya? Salah satunya ya. Ya ini dalam hati sudah ada. Sudah ada. Tapi Allah menundanya karena kita butuh dana untuk masyarakat begitu. Mudah-mudahan dengan kita mensiarkan dan pembicaraan ini banyak pengusaha-pengusaha
dari Payakumbuh bisa silaturahmi dengan Pak Ervin. Salah satunya itu kan tentunya kan ini amal jariah buat kita semua ya Pak ya. Tanahnya udah kita siapin. Tanah udah disiapin. Sudah Masya Allah ya Allah ya Rob. Teman-teman pengusaha sukses yang ada di Jakarta yang berasal dari Payakumbuh, jangan lupa pokoknya bagaimana kita menabur kebaikan menjadi amal jariah kita. Salah satunya itu teman-teman dari Payakumbuh mesti bergotong royong nih kita mendonasi apa yang kita dapatkan untuk bisa membangun Masjid Raya di Payakumbuh. Oke. Terus buat para perantau dari Payakumbuh yang udah sukses di Jakarta ataupun di luar Jakarta, Indonesia, kira-kira kepengennya apa nih Pak? Tentunya kan sebagai biasanya kayak saya misalnya kayak begitu kan sebagai perantau dari Pulau Bangka kayak begitu. Terkadang kan ada apa ya, tetap ada sesuatu yang kadang-kadang pengen diperbuat buat daerah. Tetap ada dengan cara langsung, ada secara tidak langsung. Misal, saya terkadang kedatangan saya minimal, ya kita melihat anak yatim, masjid, macam-macam lah. Ada yang bersifat investasi dan beberapa yang lain-lain kayak begitu. Nah, maunya gimana nih Pak? Payakumbuh. Siapa tahu kata tahu ada yang datang nelpon ngebantu gitu. Siap. Jadi kita juga sudah membuat sebuah tatanan baru. Di mana sekarang pemerintahan Kota Payakumbuh menyediakan karpet merah untuk para perantau di Kota Payakumbuh. Jadi tidak hanya para perantau, mungkin juga saudara-saudara kita di seluruh negeri ini kalau mau datang berinvestasi ke Payakumbuh, kita siapkan karpet merah. Perizinan satu pintu kita itu sudah berlangsung lebih dari 7 tahun. Jadi sebelum MPP ini Payakumbuh sudah mulainya jauh-jauh hari. Kalau biasanya para investor tuh pengen langsung tahu aja sih Pak, potensi yang ada di Payakumbuh, ya teman-teman saya ataupun para perantau yang sukses itu mungkin sedikit aja. Kira-kira peluang yang bagus sekarang di Payakumbuh ini apa kira-kira Pak? Boleh tahu Pak? Sekilas aja gitu. Apa Pak? Ayo datang. Kami kurang hotel, bangun hotel di tempat saya gitu. Atau apa? Coba apa kira-kira Pak? Payakumbuh itu terletak di tengah kota, kabupaten 50 kota. Jadi dengan luas 83.000 meter persegi, Payakumbuh sangat ideal sebagai center of economic-nya. Jadi luasan kota kabupaten itu. Nah, Kabupaten 50 Kota dan Payakumbuh itu adalah sentra unggas terbesar di Sumatera. Wow! Dihasilkan sampai 5.500.000 butir per hari. Itu disebar ke seluruh Indonesia. Telur ayam? Telur ayam. Telur ayam unggas. Kemudian juga sapi. Nah, sapi itu kita dikenal dengan New Zealand of Indonesia. Wow, ternyata di Payakumbuh. Oh, begitu. Nah, jadi kalau yang di ini hotel juga kita butuhkan tentu gitu. Iya. Bisnis yang keren di masa pandemi ini salah satunya adalah peternakan. Ayam, sapi, pertanian juga. Pertanian ada? Ada sangat luas. Jadi Sumatera Barat khususnya Payakumbuh itu 60%-nya masih area pertanian. Nah, jadi lahan ada ya? Ada lahan. Dikasih gratis atau gimana? Tinggal kita bicarakan. Sekarang nggak ada yang gratis, harus semuanya dikondisikan ya. Yang penting mesti win-win solution gitu bahasanya itu. Pokoknya intinya sama-sama enak. Jangan situ enak gue tidak gitu kan ya. Kita welcome. Karpet merah itu dibuat untuk kenyamanan. Gitu ya. Alhamdulillah. Teman-teman semua, inilah sosok seorang wakil wali kota yang sangat inspiratif, menggunakan teknologi di kepemerintahannya yang sangat berdampak dari sisi optimalisasi kinerja dan efisiensi dari pembiayaan dari APBD. Yang kedua itu adalah bagaimana seorang sosok Ervin ini bisa membangkitkan ekonomi dengan menggunakan digitalisasi, teknologi, inovasi dari segala macam lini yang saya lihat. Dan saya bangga bisa ngobrol-ngobrol dan mengupas tuntas setajam silet informasi seorang Bapak Ervin Yunandini. Sekali lagi, jangan lupa tebar kebaikan di mana saja, kepada siapa saja, dan harus kapan saja. Dan terus kita bersedekah buat siapa? Buat diri kita dan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih Pak Ervin. Terima kasih Mani. Ini nikmat Allah yang luar biasa ketemu hadir di saat yang pandemi ini. Ya, insya Allah ketaatan kita bisa menguatkan imun kita. Yang pasti harus seperti itu. Silaturahmi membawa berkah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.